在这边。Zeker, Indonesië, het is een mooi land. Bukan Emil Audero, ini sosok pemain naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya setelah Oole dan Jairo. Timnas Indonesia bikin Australia pusing. Strategi Kluivert bisa jadi kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Siapa lagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia setelah Ole Romeni dan Jairo Riedewald? Bukan Emil Audero, ternyata nama ini yang muncul. Gimana menurut kalian soal gelombang pemain keturunan yang datang buat memperkuat Timnas Indonesia? Setelah Ole Romeni dan Jairo Riedewald, siapa nih yang bakal jadi kejutan berikutnya? Banyak yang mengira Emil Audero bakal jadi nama selanjutnya. Tapi ternyata ada kejutan lain. Bukan Emil Audero. Tapi, PSSI lagi ngebut buat nambah amunisi ke Timnas Indonesia demi impian tampil di Piala Dunia 2026. Setelah Romeni resmi akan menjalani Sumpah WNI pada 8 Februari 2025 bersama Dion Marks dan Tim Gapens untuk Timnas U20, kini giliran Jairo Riedewald yang diproses. Nah, banyak yang menduga Emil Audero bakal menyusul. Kiper kelahiran Lombok yang sekarang main di Serie B bersama Palermo itu memang sering dikaitkan dengan Timnas. Tapi, ternyata nama lain yang muncul lebih dulu. Dion James, si bek kiri Eredivisie yang tertarik bela Garuda. Dion James, bek kiri Go Ahead Eagles di Eredivisie, secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya buat membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primer, dia bilang terbuka buat dinaturalisasi, meskipun sampai sekarang belum ada proses resmi dari PSSI. Belum ada yang terjadi. Saya sendiri terbuka mengenai hal itu untuk bermain bagi Timnas Indonesia, ujar James. Pemain berusia 24 tahun ini juga melihat potensi besar di Timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Zeker, Indonesië, het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan Tambahnya, spelen. persaingan ketat di bek kiri, bisa geser Kelvin Verdong? Kalau Dion James beneran gabung Timnas, dia bakal bersaing ketat dengan Kelvin Verdong yang sekarang jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Verdong, yang tampil solid di Nijmegen, dinilai punya kualitas buat main di tim sekelas PSV Eindhoven. Jadi, kalau James gabung, Timnas Indonesia bakal makin solid di sektor bek kiri. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang tertarik gabung Garuda, apakah menurut kalian Timnas kita bakal makin kuat buat hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau ada nama lain yang kalian harapkan bisa dinaturalisasi? Komentar di bawah, yuk! Sob, ada kabar menarik nih dari Australia. Tony Popovic ngerasa bingung sama taktik lawan sebelum main. Nah, ini lagi kejadian di kubu Australia. Pelatih mereka, Tony Popovic, pusing 7 keliling buat nebak gimana gaya main Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menurut lo, ini bakal jadi keuntungan buat kita nggak? Sobat Garuda, kalau ngomongin Timnas Indonesia sekarang, rasanya antusias banget nggak sih? Apalagi, mereka bakal menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ada satu hal menarik yang bikin pelatih Australia, Tony Popovic, kelihatan galau. Kira-kira kenapa? Ya? Apakah ini bakal jadi keuntungan buat Patrick Kluivert dan skuad Garuda? Yuk kita bahas bareng. Jadi gini, sejak PSSI memutuskan gak melanjutkan kerja sama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025, Timnas Indonesia resmi dipegang Patrick Kluivert. Gak cuma Kluivert, dia juga didampingi 3 asisten pelatih, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Tapi yang bikin ribet lawan, urusan taktik ini masih jadi misteri. Kenapa? Soalnya, kalau lihat rekam jejaknya, Kluivert lebih sering pakai formasi 4 back dengan gaya menyerang, tapi juga pernah main pakai 3 back. Sementara itu, Alex Pastoor yang dipercaya jadi otak strategi, justru terbiasa main dengan 3 back seperti yang diterapkan Shin Tae-yong dulu. Nah, ini yang bikin Popovic pusing. Australia bingung harus menganalisis strategi mana yang bakal dipakai Indonesia nanti. Dalam wawancara dengan ESPN Australia, Popovic terang-terangan mengakui kalau dia masih mencari tahu pola main Timnas Indonesia di bawah Kluivert. Kami harus melihat rekam jejaknya.
Kluivert punya pengalaman melatih cukup panjang, tapi kami belum menemukan strukturnya yang pasti, kata Popovic. Dia pernah di Turki, pernah juga di Curaçao. Di Curaçao dia pakai 5 back, tapi di Turki dia pakai 4 back. Sementara, asisten pelatihnya Alex Pastor selalu bermain dengan 3 back di klub yang dia latih. Tambahnya, Timnas Indonesia jadi ancaman. Jadi, buat Australia, ini tantangan besar. Mereka harus siap menghadapi 2 kemungkinan strategi. Pakai 3 back atau 4 back. Pilihan formasi ini bakal berpengaruh ke cara Australia membangun serangan dan bertahan. Yang jelas, Popovic dan timnya nggak mau meremehkan Indonesia. Kami harus menghormati lawan. Kami akan menganalisis mereka dan mempersiapkan diri, bagaimana mereka membangun serangan, bagaimana mereka bertahan, kata Popovic. Selain itu, dia juga ingin timnya fokus, memperkuat fondasi permainan yang sudah mereka bangun sejak Oktober-November lalu. Karena setelah 4 bulan gak ada laga internasional, mereka butuh penyegaran sebelum menghadapi Indonesia dan laga selanjutnya. Yang penting adalah memperkuat prinsip dan fondasi permainan kami. Saya yakin para pemain juga antusias menghadapi laga ini. Tambahnya, klasemen sengit, Indonesia punya peluang. Saat ini, Australia ada di posisi kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Tapi nih, mereka cuma unggul 1 poin dari Indonesia yang ada di peringkat ketiga. Bukan cuma Indonesia, grup ini juga dihuni Arab Saudi, Bahrain, dan China yang sama-sama punya peluang lolos. Jadi, kalau timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Australia, jalan ke Piala Dunia 2026 bakal makin terbuka lebar. Nah, menurut kalian, Kluivert bakal pakai strategi apa nih? 3 back ala Shin Tae-yong atau 4 back yang lebih menyerang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Liga Champions, Bundesliga, dan tawaran yang susah ditolak. Siapa yang nggak tergoda? Gimana menurut kalian kalau seorang pemain dihadapkan dengan pilihan sulit, bertahan di klub yang sudah membesarkan namanya, atau menerima tantangan baru di liga yang lebih kompetitif? Itulah yang dihadapi Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang akhirnya memutuskan hengkang dari FC Copenhagen dan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dix akhirnya buka suara soal keputusannya meninggalkan klub Denmark itu. Dalam wawancara dengan media Denmark, TV2, pemain 28 tahun ini mengungkap alasan dibalik kepindahannya yang mengejutkan banyak pihak. Saya senang di klub ini, bermain di Liga Champions. Dan ini semua adalah mimpi yang jadi kenyataan sejak kecil. Tapi pada akhirnya, semuanya harus berakhir, ujar Kevin Dix. Borussia Mönchengladbach, tawaran yang susah ditolak. Pindah ke Jerman bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama yang membuatnya memilih Borussia Mönchengladbach adalah jaminan bermain di Liga Champions musim depan. Sebagai pemain yang ingin terus berkembang, kesempatan ini tentu terlalu berharga untuk dilewatkan. Ada banyak klub yang menghubungi dan menginginkan saya, bukan hanya di jendela transfer kali ini, tapi juga sejak musim panas lalu. Borussia Mönchengladbach menawarkan paket lengkap yang tidak bisa saya tolak. Tambahnya, buat kalian yang ngikutin sepak bola Eropa, pasti tahu kalau Bundesliga adalah salah satu liga terbaik dunia. Selain atmosfer kompetitifnya yang luar biasa, liga ini juga terkenal sebagai tempat yang ideal bagi pemain berkembang lebih jauh. Keseriusan Borussia Mönchengladbach meyakinkan Dix. Meski banyak klub lain yang berminat, Kevin Dix akhirnya memilih Borussia Mönchengladbach. Salah satu alasannya adalah keseriusan klub dalam mengejar tanda tangannya. Bahkan sejak musim panas lalu, klub Jerman ini sudah giat menghubungi agennya untuk memastikan kesepakatan bisa tercapai. Itu juga sangat berarti bagi saya bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang benar-benar mencoba merekrut saya sejak musim panas lalu. Jelasnya, mereka terus berkomunikasi dengan agen saya dan berusaha mencapai kesepakatan. Saya sangat suka dedikasi mereka karena hal itu menegaskan betapa mereka menginginkan saya. Lanjut Dix. Rasa hormat ke pelatih FC Copenhagen. Sebenarnya, Dix sudah punya niat hengkang sebelum musim 2024-2025 dimulai. Tapi, rasa hormatnya kepada sang pelatih, Jacob Nistrup, membuatnya memilih bertahan hingga kontraknya habis. Kini, setelah menyelesaikan tes medis dan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix siap memulai tantangan baru di Bundesliga. Menurut kalian, apakah ini langkah yang tepat buat Dix? Apakah dia bisa bersinar di Bundesliga seperti yang kita harapkan?
sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Kenapa Emil Audero belum dinaturalisasi PSSI? Ini faktanya. Emil Audero belum dinaturalisasi PSSI? Kalau kamu penggemar timnas Indonesia, pasti sering dengar nama Emil Audero kan? Kiper yang baru saja direkrut Palermo ini bikin heboh karena klub barunya mengakui dia sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah mereka. Tapi sampai sekarang, kok belum ada kepastian soal naturalisasinya ke timnas Garuda? Ada apa sih? Yuk, kita kupas tuntas. 1. Palermo akui Emil Audero sebagai pemain Indonesia. Palermo secara resmi mengumumkan kedatangan Emil Audero pada Selasa, 4/2/2025, dan langsung menyebutnya sebagai pemain Indonesia pertama di klub mereka. 125 tahun sejarah, pemain orang Indonesia pertama, tulis akun resmi @PalermoOfficial. Keren ya? Tapi sayangnya, status WNI Emil masih belum jelas di PSSI. 2. Emil Audero sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Kalau kamu sering pantengin kabar timnas, pasti tahu bahwa setiap pemain diaspora yang berjabat tangan dengan Erick Thohir biasanya bakal segera dinaturalisasi. Contohnya, oleh Romeni, yang dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Nah, Emil Audero juga pernah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada April 2024 lalu. Saat itu, Erick bahkan sempat mengunggah momen tersebut di Instagramnya sambil menyebut Emil sebagai pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Tapi, anehnya, sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut soal statusnya. Kenapa ya? 3. Emil Audero pernah nyatakan minat bela timnas. Desember 2024 lalu, Emil sempat berbicara dengan seorang supporter Indonesia di Twitter dan bilang kalau dia sudah pernah berdiskusi dengan Erick Thohir tentang kemungkinan membela timnas Garuda. Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, kata Emil. Artinya, ada kemungkinan proses ini masih terbuka, tapi belum ada kejelasan. 4. Erick Thohir sudah kenal keluarga Emil Audero. November 2024, Erick Thohir sempat diwawancarai oleh media Italia, Corriere dello Sport, dan mengatakan bahwa dirinya mengenal keluarga Emil Audero. Saya mengenal keluarganya. Jika dia punya keyakinan terhadap program kami, maka kami bisa membicarakannya lebih lanjut, ungkap Erick. Jadi, sepertinya PSSI masih menunggu keputusan dari Emil sendiri. Apakah dia bakal serius pindah ke warganegaraan atau tetap memilih Italia? Jadi, bakal naturalisasi atau gimana? Dengan 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh kiper berkualitas. Kehadiran Emil Audero pastinya bakal jadi tambahan besar buat skuad Garuda. Tapi, naturalisasi ini nggak bisa dipaksakan. Semua balik lagi ke keputusan Emil. Nah, menurut kamu, Emil Audero harus segera dinaturalisasi atau PSSI fokus cari pemain lain aja? Yuk, diskusi di kolom komentar.